Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Amel Wizatu Amalina. Saya Wian Jahawaningsi. Saya Wina Delianti. Kami dari kelompok tema 13 akan membahas tentang strategi pertumbuhan dan perluasan bisnis dalam pasar global yang kompetitif pada PT Mitra Karya Raharja. Saya Amel di sini akan membahas tentang SWOT analisis strategi terhadap perluasan dan pertumbuhan bisnis dalam pasar global pada PT Mitra Karya Raharja. Berikut adalah bab-bab yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Di sini ada PT Mitra Karya Raharja, di mana PT Mitra Karya Raharja merupakan perusahaan yang memiliki dua divisi, retail dan distributor dengan nama yang berbeda, yaitu retail dengan nama Mikro dan distributor dengan nama Budijaya. Dan perusahaan ini menyediakan barang-barang kebutuhan pokok yang sudah berdiri sejak tahun 1964. Lanjut ke studi kasus yang pertama. Di sini perusahaan bergantung pada domestik Indonesia sebagai sumber utama pendapatan. Ketergantungan ini membuat perusahaan rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan meningkatnya persaingan di pasar lokal. Selain itu, perusahaan ini juga menghadapi tantangan karena kurangnya diversifikasi pada pasar global yang membatasi potensi pertumbuhan di luar negeri. Kira-kira dampaknya apa aja sih? Yang pertama, ada keterbatasan pertumbuhan, di mana perusahaan ini mungkin akan mengalami stagnasi pertumbuhan, terutama jika pasar domestik mulai jenuh atau mengalami kontraksi. Yang kedua, juga ada risiko bisnis yang lebih tinggi, di mana ketergantungan pada satu pasar geografis meningkatkan risiko jika terjadi krisis ekonomi atau ketidakstabilan politik di dalam negeri. Yang ketiga, ada tantangan di era globalisasi. Di era globalisasi yang semakin cepat, perusahaan yang tidak memiliki kehadiran internasional dapat tertinggal dari pesaing yang sudah lebih dulu melakukan ekspansi ke pasar global. Jadi bagaimana sih perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan tersebut? Di sini saya pakai analisis SWOT, di mana ada analisis tentang strength atau kekuatan. Bisa dilihat bahwa perusahaan ini tuh memiliki reputasi yang baik di pasar domestik yang dapat dimanfaatkan untuk masuk ke pasar global. Selain itu juga ada pengalaman yang sudah terakumulasi dalam mengelola bisnis di pasar domestik, memberikan dasar yang kuat untuk mengelola ekspansi internasional. Selanjutnya ada weaknesses atau kelemahan, di mana perusahaan ini tuh ketergantungan pada pasar domestik yang meningkatkan risiko jika pasar domestik mengalami penurunan. Selanjutnya juga ada kurangnya pengalaman di pasar global dan keterbatasan sumber daya untuk ekspansi. Untuk O-nya ada opportunities atau keuntungan. Yang pertama ada pertumbuhan pasar internasional yang terus berkembang, permintaan produk yang meningkat di pasar global, dan kemajuan teknologi dan pemasaran digital. Selanjutnya ada threats atau ancaman, di mana pesaing global yang ketat, terus juga ada ketidakstabilan ekonomi global atau resesi di negara-negara utama dapat mempengaruhi potensi pasar dan daya beli konsumen. Kendala regulasi juga dapat menjadi ancaman di pasar luar negeri. Maka berikut adalah hasil strategi dari analisis SWOT yang tadi. Yang pertama ada strategi SO atau Strength Opportunity. Yang pertama, memanfaatkan kekuatan merek untuk ekspansi global, dan juga perusahaan dapat mengembangkan produk baru atau menyesuaikan produk yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar. Untuk strategi WO-nya atau Weaknesses Opportunity-nya, perusahaan bisa mencari kemitraan dengan distributor atau mitra lokal di negara target. Selain itu juga bisa memanfaatkan pemasaran digital dan platform e-commerce. Dan untuk strategi ST atau Strength Trade, perusahaan dapat memperkuat daya saing dengan inovasi produk, dan perusahaan juga menggunakan keunggulan infrastruktur untuk mengurangi biaya. Yang terakhir ada strategi WT atau Weaknesses Trade, di mana perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada pasar domestik dengan diversifikasi pasar, dan selain itu, pengembangan kemampuan sumber daya manusia untuk pasar global juga dapat menjadi strategi yang tepat untuk perusahaan ini. Maka kesimpulannya, untuk perusahaan ini, perusahaan PT Mitra Karya Raharja, strategi yang dapat dipakainya ada memanfaatkan merek domestik untuk ekspansi internasional, menjalin kemitraan lokal, fokus pada inovasi produk, dan memanfaatkan teknologi serta e-commerce untuk memperluas pasar dan biaya rendah. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada domestik dan memanfaatkan peluang pertumbuhan di pasar global. Sekian, ada yang mau bertanya? Boleh. Yang poin pertama kan ada terkutip ekspansi global. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melakukan ekspansi ke pasar global tersebut?
Baik, saya terima pertanyaannya. Kira-kira apa saja sih yang dapat dilakukan untuk melakukan ekspansi global ya? Izin menjawab. Hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan itu yang pertama, perusahaan perlu melakukan analisis pasar yang mendalam untuk memahami kebutuhan konsumen di negara tujuan ekspansi. Selain itu juga dapat menilai aspek hukum, aspek budaya, dan regulasi yang berlaku. Analisisnya juga bisa seperti yang tadi, analisis SWOT. Bisa dicari dulu strength-nya, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, dan threat-nya itu apa. Selain itu juga penting untuk memiliki strategi pemasaran yang tepat dan sumber daya yang cukup untuk menjalankan operasional di pasar internasional. Seperti itu. Cukup? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian presentasi kasus pertama. Sekarang bisa lanjut ke kasus yang kedua oleh Teh Wina. Saya Wina Delianti akan membahas kasus yang kedua, yaitu bagaimana cara perusahaan mengurangi biaya distribusi tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada konsumen. Sebelum bahas caranya, saya akan membahas tantangannya dalam distribusi. Yang pertama, biaya transportasi yang tinggi, jarak distribusi yang lebih jauh, dan keterbatasan akses transportasi meningkatkan biaya pengiriman. Yang kedua, inefisiensi rantai pasok, pengelolaan gudang dan sistem distribusi masih belum optimal, menyebabkan pemborosan biaya. Yang ketiga, kurangnya volume pengiriman, volume distribusi masih rendah sehingga biaya per unit produk lebih tinggi. Dan yang terakhir, ketergantungan pada pihak ketiga, penggunaan jasa logistik eksternal meningkatkan biaya operasional. Selanjutnya ada strategi pengurangan biaya distribusi. Yang pertama, optimalisasi jaringan distribusi. Menerapkan sistem distribusi berbasis hub and spoke, di mana produk dikirim dalam jumlah besar ke pusat distribusi utama sebelum didistribusikan ke retail sekitar. Membangun gudang satelit di lokasi strategis untuk mengurangi jarak pengiriman akhir ke pelanggan. Yang kedua ada kemitraan dengan pihak lokal, bekerja sama dengan distributor lokal yang sudah memiliki jaringan infrastruktur yang lebih baik, menggunakan sistem geoloading dengan pemasok lain. Yang ketiga, optimalisasi volume dan frekuensi pengiriman, meningkatkan efisiensi pemuatan kendaraan, menyesuaikan frekuensi pengiriman. Dan yang terakhir, pengurangan biaya gudang, menggunakan metode just-in-time inventory, mengadopsi sistem pemantauan stok otomatis. Selanjutnya ada analisis strategi. Kekuatannya yaitu kualitas produk terjamin dan pengalaman distribusi, pemanfaatan teknologi logistik, jaringan distributor dan retail luas. Kelemahannya, biaya transportasi tinggi dan volume pengiriman kecil, ketergantungan pada pihak ketiga, kurangnya gudang lokal. Adapun peluang seperti permintaan pasar meningkat, kemitraan dengan distributor lokal, digitalisasi dan optimasi logistik. Yang terakhir, ancamannya persaingan ketat dan kenaikan biaya bahan bakar, infrastruktur kurang mendukung, dan regulasi distribusi yang kompleks. Selanjutnya ada hasil strategi analisis SWOT. Yang pertama, strategi SO atau memanfaatkan kekuatan dan peluang, bekerja sama dengan distributor lokal, meningkatkan volume distribusi untuk skala ekonomi, digitalisasi logistik untuk optimal rute dan pengiriman. Yang kedua, strategi WO atau mengatasi kelemahan dan dengan peluang, membangun gudang satelit atau shared warehouse, menggunakan sistem stok dan pemesanan otomatis, mengadopsi strategi just in time untuk efisiensi inventaris. Yang ketiga ada strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Diferensiasi layanan pengiriman lebih cepat dan akurat, diversifikasi moda transportasi, negosiasi tarif dengan penyedia logistik. Yang ketiga strategi WO. Salah pengurut anjing. Kadang jadian lagi, maaf.
Selanjutnya ada hasil analisis SWOT. Yang pertama strategi SO atau memanfaatkan kekuatan dan peluang. Bekerja sama dengan distributor lokal, meningkatkan volume distribusi untuk skala ekonomi, digitalisasi logistik untuk optimasi rute dan pengiriman. Yang kedua ada strategi WO atau mengatasi kelemahan dengan peluang. Membangun gudang satelit untuk shared warehouse, menggunakan sistem stok dan pemesanan otomatis, mengadopsi strategi just in time untuk efisiensi inventaris. Yang ketiga ada strategi ST, menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Diferensiasi layanan pengiriman lebih cepat dan akurat, diversifikasi moda transportasi, negosiasi tarif dan penyedia logistik. Yang terakhir ada strategi mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman, evaluasi dan optimasi biaya operasional secara berkala, adaptasi regulasi dan kebijakan logistik, dan menggunakan kendaraan hemat energi untuk efisiensi bahan bakar. Selanjutnya ada kesimpulan dan rekomendasi untuk perusahaannya. Yang pertama, bermitra dengan distributor lokal dan membangun gudang satelit, menggunakan teknologi logistik untuk optimasi pengiriman, meningkatkan volume distribusi untuk menekan biaya per unit, diversifikasi metode transportasi dan negosiasi biaya logistik. Dengan strategi tersebut, perusahaan dapat mengurangi biaya distribusi tanpa menurunkan kualitas layanan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Saya Rani Maharani izin bertanya ya. Itu kan perusahaannya yang suka kirim barang ya? Nah, gimana sih cara atur pengiriman supaya mengurangi biaya distribusinya? Terima kasih. Gimana sih perusahaan mengatur rute pengiriman biar biaya distribusinya nggak terlalu besar? Yang pertama itu menggunakan rute terbaik untuk menghemat bahan bakar dan waktu. Jadi si kiriman per tokonya tuh kita kirim sesuai jalur yang ada di hari itu. Yang kedua, menghindari jalanan macet atau kondisi cuaca buruk yang memperlambat pengiriman. Dan yang ketiga, mengatur jadwal pengirim yang lebih efisien agar kendaraan tidak beroperasi setengah kosong. Cukup? Terima kasih. Sekian dari studi kasus yang kedua. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wian. Saya akan menjelaskan studi kasus yang selanjutnya, yaitu mengenai ekspansi versus optimalisasi dalam perusahaan FMCG pada PT Mitra Karya Raharja. Masalah utamanya, apakah mereka harus mempertahankan dan mengoptimalkan cabang yang kurang berkembang atau menutupnya dan mengalokasikan sumber daya untuk ekspansi ke lokasi baru yang lebih potensial, dan bagaimana PT Mitra Karya Raharja tersebut dapat memastikan bahwa ekspansi ke lokasi baru lebih menguntungkan dibanding mempertahankan cabang yang kurang berkembang. Analisis SWOT meliputi yang pertama, strengths. Perusahaan tersebut sudah dikenal luas di pasar FMCG, memiliki sistem distribusi yang efisien juga untuk mendukung pertumbuhan bisnis, adaptasi terhadap tren pasar yang dinamis, dan skala ekonomi yang memungkinkan produksi dengan biaya lebih rendah. Namun, kelemahannya juga ada di biaya ekspansi yang cukup tinggi, seperti investasi besar dalam pembukaan cabang baru. Suksesnya cabang pun bergantung pada kondisi pasar lokal, dan beberapa lokasi belum mencapai profitabilitas yang optimal. Lalu peluangnya ada pada pasar baru yang berkembang, seperti di beberapa kota dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi berpotensi menjadi pasar yang baru. Lalu tren makanan sehat dan praktis sesuai dengan produk perusahaan tersebut, dan penggunaan data analisis untuk memprediksi lokasi ekspansi yang paling baik. Namun ancamannya juga bisa dilihat dari persaingan yang cukup ketat, banyaknya kompetitor yang juga berekspansi agresif, bisa mempengaruhi daya beli masyarakat, dan hambatan perizinan dari beberapa lokasi. Lanjut ke strategi berdasarkan SWOT. Yang pertama, strategi SO. Perusahaan ini mengekspansi ke pasar baru dengan data analisis dan menyesuaikan produk dengan tren konsumen.
Lalu strategi WO-nya menggunakan uji coba dengan pop-up store sebelum ekspansi penuh, model bisnis waralaba untuk mengurangi biaya, strategi ST-nya skala ekonomi untuk harga lebih kompetitif, diversifikasi produk, dan strategi WC-nya menutup cabang kurang produktif dan mengefisiensi operasional cabang yang lama. Keputusan akhir dari perusahaan tersebut akhirnya menutup cabang yang tidak produktif dan mengalokasikan sumber daya ke ekspansi. Melakukan riset pasar sebelum memilih lagi lokasi mana yang menjadi perusahaan baru nanti. Menggunakan strategi digital dan pop-up store untuk menguji pasar dan menyesuaikan strategi pemasaran dan produk dengan kebutuhan lokal di tempat baru. Hasil dan kesimpulannya, cabang baru kini mengalami pertumbuhan yang pesat dalam kurang lebih 6 bulan pertama. Ekspansi ke pasar potensial lebih menguntungkan dibanding mempertahankan cabang yang stagnan, dan strategi berbasis data dan riset pasar menjadi kunci keberhasilan dari perusahaan tersebut. Ada yang mau ditanyain? Perkenalkan, nama saya Faza. Saya izin bertanya ya. Apa faktor utama yang harus dipertimbangkan PT Mitra Karya Raharja sebelum menutup cabang lama dan ekspansi ke lokasi baru? Faktor utama mengapa PT Mitra Karya Raharja lebih menutup perusahaan yang lama dan membuka cabang yang baru. Pastinya kita memiliki pertimbangan sebelum membuka cabang yang baru. Pertama, melihat dulu kinerja cabang yang lama itu seperti apa, kita evaluasi profitabilitas dan potensi peningkatannya. Lalu riset pasar baru, memastikan apakah ada permintaan yang tinggi dan analisis pesaing di tempat yang baru. Lalu biaya resiko dan ekspansi, menghitung dengan investasinya, regulasinya, dan tantangan operasionalnya. Dan terakhir mungkin strategi alternatifnya, mempertimbangkan waralaba, pop-up store, atau digitalisasi dari e-commerce yang akan nanti digunakan. Cukup? Sekian presentasi dari kami, kelompok tema 13. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari kami. Cukup sekian dan terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.